Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Manca Bica yang ada di rumah pemirsa Pal TV. Senin setiap pagi, ini khusus di hari Rabu ketemu lagi kita di program Halo Palembang. Dan hari ini edisi 17 Januari 2024 bersama aku Mang Cek Midun. Dan juga aku Bici Asih yang bakal ngawani Mang Cek Bice tentunya pagi hari ini di minggu kedua ya sudah mulai masuk ke minggu ketiga untuk di 2024. Cak mana Mang Cek Midun 2024 ini apakah sejauh ini aman? Iya, sejauh ini berat Cek Asih. Berat ya, banyak yang harus dilewati, tapi apapun masalahnya pasti ada solusi. Betul. Nah, untuk pemirsa yang di rumah mungkin yang punya masalah berat hari ini, pastinya nontonnya hari Rabu edisi hari ini karena kita mendatangkan langsung ini narasumber yang bisa menjadi tempat kita curhat. Tadi kalau sudah kita ngobrol di belakang kamera, Cik Asih, ini ibunya memang sering nian dengar curhat-curhatan SDM yang di Kota Palembang. Ini luar biasa sekali siapakah dia, karena memang tema kita hari ini Mang Cek Bice mengurai pola pikir pemilih psikologis dalam kehidupan tahun politik. Ya. Kita langsung baik kenalan dengan narasumber kita, ada Ibu Reni Permataria, seorang psikolog. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mang Cek Midun, Bice Asih. Selamat pagi. Salam sehat Ibu. Salam sehat. Luar biasa. Kalau pagi-pagi ini aktivitasnya apa sih Bu sebelum berangkat ke kantor atau mungkin sebelum mendengarkan curhat-curhat dari Mang Cek Midun ini? Iya. Memotivasi diri sendiri dulu kali ya, untuk berpikir positif di pagi hari sehingga kita bermanfaat sampai dengan sore dan malam hari. Wah. Tidak sarapan lagi apa itu? Itu sarapan. Sarapannya kalau Bu Reni itu kata-kata mutiara. Oh iya. Karena psikolog. Iya benar. Ibu Reni, ini sebelum kita masuk ke tema kita, mungkin pemirsa yang di rumah pengen lebih dekat sama Ibu Reni. Mungkin basic pendidikan, lalu Ibu pengalaman kerjanya pasti sudah yakin sudah lama sekali menjadi seorang psikolog. Boleh diceritakan Bu? Baik, singkat saja ya, dari SD nih ya. Ya. Kalau saya pemirsa SD-nya di Saverius 5, itu yang sekarang Caritas dibangun di depan tuh. Betul. Tuh dulu SD-nya luas sekali, tuh bisa main kasti kalau zaman dulu kami. Iya. Terus SMP-nya di Saverius 1 Maria Kolonel Atmo, dan saya SMA pindah ke Tanah Jawa di Semarang, SMA CD Sapiensi. Kemudian kuliahnya di Unika Sugio Pranoto Semarang, kemudian kembali lagi ke Palembang tahun 2013 kalau tidak salah. Dan setahun setelahnya di 2014 saya berkarya di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya sampai dengan saat ini. Wow, dari 2014 ya Bu berarti? Iya. Tidak pindah-pindah pekerjaan Ibu? Mantep baik di sana. Karena emang Ibu Reni ini tipikal orang setia. Iya. Nah, dari kau yang maco Bu Reni. Terbalik ya Bu. Baik, nah tadi Bu, sepengalaman menjadi seorang psikolog dari 2014 berarti Bu, sampai dengan sekarang Bu. Ini bagaimana Bu? Kalau kita kan sebagai orang yang awam melihat psikolog ini adalah tempat curhat yang paling nyaman Bu. Selain sajadah untuk bersujud. Dan menangis ya. Katanya indah. Iya. Gimana Bu pengalaman menjadi seorang psikolog Bu? Baik, kalau sampai dengan sekarang ya, itu sepertinya itu sudah melek psikologi. Karena apa? Semakin banyak yang konseling ya di poli kami. Sehari itu pasti ada. Sangat jarang dalam satu minggu itu hari kosong. Paling mungkin satu hari saja yang kosong. Beraneka ragam ya. Ya karena kan tadi Mang Cek Midun nanya lebih nyamannya ke psikolog. Mungkin ada orang-orang yang merasa nyaman bercerita kepada yang tidak berkaitan ya, untuk menjaga privasi. Atau memang merasa butuh seseorang atau tenaga profesional untuk bercerita dan mendapatkan alternatif solusi yang positif. Betul sekali. Karena memang kalau cerita dengan kawan takut digibah ke Bu. Ditokeh lagi Bu, terus sebar luas. Pengalaman Bu. Iya, enggak. Biasanya gini, kumpul nih kita bertiga saling curhat. Oh kayaknya empati nian ya. Iya kau tuh. Terus saya pulang duluan nih, balik duluan. Digibah. Iya, digibah Bu. Tahu dak tadi. Tahu dak dia tuh tadi ya. Nah, jadi jangan pernah balik duluan. Betul. Balik samo-samo. Bu, ini dejavu deh Bu ini. Ini luar biasa sekali. Tapi Bu, kalau ngomongin tentang psikolog ini kan salah satu kalau sekarang itu anak-anak muda khususnya di generasi milenial untuk pergi ke psikolog itu mereka lebih terbuka Bu. Jadi bukan lagi kalau dulu kan takut nih malu pergi, malu tabu gitu ya. Nah kalau sekarang tuh orang-orang lebih terbuka mau ke psikolog. Nah pendapat Ibu kayak mana Bu? Khususnya untuk di Kota Palembang. Benar, Bice Asih. Lebih mindsetnya tuh lebih terbuka ya.
yang sering terjadi nih ya di Rumah Sakit Siloam, khususnya di poli kami psikologi, itu pulang kuliah ya, kadang sendiri atau diantar teman-temannya, temennya 5 di luar semua gitu. Jadi kalau sudah selesai saya tanya, yang di depan seramean siapa? Teman-teman. Ya udah suruh masuk aja semua. Jadi kayak ini bimbingan skripsi jadi rame ya di ruangan, atau diantar orang tua, atau bertiga di ruangan. Karena temannya 2 ini sudah berusaha optimal memberikan saran, tapi yang teman ini masih butuh tenaga profesional. Seperti itu. Oh, nakak bantai ya Bu ya. Sama Bu Ica ini Bu. Nah, Bu sudah nih, jadi saya itu dengerin aja gitu. Nah, ribut ya di ruangan ya, jangan disalah-salahkan. Berarti kalau Ibu tadi cerita dia habis pulang kuliah terus diantar sama teman-temannya, yang datang mayoritas ini generasi milenial ya Bu? Iya, generasi kuliah atau dengan uniform kerja loh. Jadi benar mindsetnya kan sudah tidak lagi yang aku malu, nanti aku dicap gangguan kejiwaan atau apa. Terkadang mereka yang main itu hanya butuh apa ya, penguatan. Kadang mereka sudah ngerti ini harus seperti apa, ada yang seperti itu. Jadi oh ya benar ya, keputusan saya untuk seperti ini yang akan saya lakukan, ada yang seperti itu. Baik. Nah kalau kita misalnya bicara tentang yang beredar di masyarakat Bu, kalau datang ke psikolog ini katanya mahal gitu-gitu Bu ya. Selain memang yang pertama mereka malu dulu nih, yang kedua terkait dengan biaya. Ini relatifnya seperti apa Bu kalau biaya untuk psikolog sendiri? Oke, nah disebutkan jumlah rupiah? Jangan secara garis besar saja Bu. Enggak juga, enggak. Masih terjangkau ya, karena kan ada yang per jam, ya, ada yang mungkin rate-nya tuh 1 jam sampai 1,5 jam. Lebih ke mendengarkan dulu, terus kita gali akar permasalahannya seperti apa. Jadi mengalirnya di sana, lamanya itu di sana. Tapi nggak sampai maksudnya, tapi beda-beda ya, ya. Mungkin kalau yang masih di sini masih terjangkau lah. Tapi kalau sudah yang misalkan di ibu kota yang memang sudah sangat profesional, mungkin juga ada rate-nya ada tinggi seperti itu. Oh, ini luar biasa. Bisa BPJS dah Bu? Oh belum Mbak, belum BCASI, masih diusahakan nih. Iya, kita pengennya kan juga terjangkau. Betul. Gitu. Jadi semua kalangan lapisan masyarakat bisa ya? Iya. Karena memang kayak khususnya untuk di Kota Palembang ini, masyarakat yang menengah ke bawah itu mereka yang lebih memiliki rentan banyak lebih memiliki rentang dan banyak beban. Tapi sudah diajukan Bu untuk terkait PPJS sudah sendiri? Kita ada wakil Ibu Desi Ratnasari yang di legislatif untuk membawa itu. Baik, kita doakan semoga ini cepat terrealisasi dilancarkan ya Bu ya. Baik, nah Ibu, kita kembali ke tema kita ini tentang mengurai pola pikir pemilih psikologis dalam kehidupan tahun politik. Kalau kita lihat tahun politik ini sudah ada di depan mata Ibu. Ini justru kalau dari sisi psikologisnya seperti apa Ibu? Berat bahasan kita ya. Baik, kalau ditanya apa sih kalau dilihat dari sisi psikologis ya, bukan aspek, item-item apa nih yang psikologisnya ada di sana. Kalau kita lihat yang pertama mungkin untuk para calon pemimpin, ya mereka harus juga memikirkan dari sisi psikologis, strategi, visi misi, menyampaikan atau untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar mudah dipahami dengan bahasa sederhana. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagi kita nih pemilih, perilaku pemilih yang seperti apa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dampak psikologis setelah pemilihan selesai. Khususnya bagi para calon-calon yang belum rezekinya lolos. Seperti itu. Jadi tadi ada sisi psikologisnya dibagi 3 begitu ya Bu ya, terkait dengan itu tadi pemilih, ya Bu. Yang dipilih, pemilih, dan dampak setelahnya. Nah Bu, kalau ngomongin tentang pemilihan ini kan tekanannya, apalagi politik di tahun politik 2024 ini kan tendensinya akan semakin tinggi Bu. Khususnya bukan cuma untuk pemilihnya saja, tapi juga banyak kayak mungkin instansi-instansi yang memiliki tendensius tersebut, apalagi yang mencalonkan diri dan belum rezekinya untuk terpilih Bu.
Nah, itu banyak deh Bu kejadian-kejadian di Kota Palembang ini yang terkena dampak itu Bu. Dampak apa maksudnya? Dampak yang belum rezekinya terpilih, jadi mereka ke sekolah karena ada... Oh, oke, baik. Mungkin kalau ke kami belum begitu banyak ya, mereka lebihnya ke rumah sakit jiwa. Oh, lebih parah. Ya. Yang karena penanganannya sudah ke sana ya, gitu. Lebihnya ke sana. Kan perilakunya akan, ya karena kan ekspektasi, ya sudah yakin. Tapi banyak ternyata, Bu itu? Ya pasti ada. Ada tapi nggak banyak. Tergantung daya tahan kita terhadap suatu permasalahan, karena kita kan beda-beda. Kita bertiga nih dihadapkan pada suatu permasalahan yang sama, pasti akan beda respon. Gitu. Nah, apalagi yang sudah habis dananya banyak, ya sudah semua deh, baik psikis, fisik, mengorbankan waktu, tenaga, semuanya ternyata belum rezekinya. Kalau itu tidak ada kesiapan secara psikologis, itu yang akan menjadi fatal ya ke depannya. Gitu. Tapi kalau sudah ada persiapan, bukannya juga jadi apa ya, siap kalah juga bukan, tapi lebih ke dampak psikologis. Kalau aku memang belum menang di tahun ini misalkan, itu akan lebih membantu. Betul. Kalau bicara tentang kesiapan psikologis Bu, tadi kita sudah bicara ada 3, berarti ada yang memilih, yang dipilih, lalu after dari sebuah panggung politik tadi. Nah, kalau untuk kesiapan yang memang harus dilakukan seorang pemilih gitu Bu, atau lagi ini pemilih pemula yang akan memilih di tahun ini seperti apa Bu? Oke, lah ini ya yang ceritanya jadi unik ya. Ada beberapa kategori kalau kita lihat dari beberapa sumber ya. Satu itu perilaku pemilih yang rasional. Nah, ini bagi kaum-kaum khususnya anak-anak milenial yang berpikir kritis, ya kalau kita ininya ke sana ya, ngerucutnya tuh ke sana gitu. Di mana mereka itu mengenyampingkan emosionalnya, lebih ke mencari data, berbagai sumber, cari rekam jejak, membandingkan antara paslon ini atau para calon legislatif ini itu. Mereka lebih melihat secara apa ya, yang dapat diterima secara rasional seperti itu. Nah, kalau yang berikutnya adalah perilaku pemilih yang emosional dan personal. Yang dilihat adalah karakter personal yang akan dipilih. Mungkin bahasa tubuh, belaga, dijingok, jabatannya, jabatan boleh. Pokoknya secara personal deh dianya. Nah, ini juga dibagi 2, emosional yang aktif dan pasif. Nah, yang lebih banyak terjadi ini yang aktif nih. Emosional aktif itu dalam artian terang-terangan, gitu, terang-terangan. Mungkin yang sering terjadi kalau kita ada di grup WA saat ini, kita harus kontrol emosi bener ini, pemirsa. Kalau kita tidak setuju dengan yang diposting sana sedulur di grup atau ya Bu. Grup ya, tapi bersyukur kalau di grup itu memang tanpa dikomunikasikan tidak ada pembicaraan tentang politik gitu, karena tujuannya memang bukan untuk memecah belah jadinya di sana kan ya. Ada yang nak keluar tidak dari grup ini, nak keluar tidak, laju ribut kan, putus silaturahmi jadinya. Yang kemarin kejadian baru pacaran saja sudah putus karena tidak satu pilihan. Ada tuh saya lihat di media sosial. Nah, itu terang-terangan yang aktif emosional. Dia bisa kita lihat kalau ada di misalkan postingan, dia berani tuh untuk berargumentasi. Betul. Nah, sebaliknya yang pasif emosional itu lebih ke bahasa kombrengnya itu silent communication. Diem bae, dia tidak terang-terangan karena dia tidak bukannya takut, tapi tidak perlu untuk mensosialisasikan dirinya dan tidak membutuhkan penilaian orang lain atas pilihannya. Betul. Itu. Paling kalau ngelihat postingan dia cukup nge-like, dah selesai. Atau baca aja, atau skip aja. Itu yang silent. Atau ada yang ini budaya. Lebih ke sosial, maksud saya sosial, maaf. Lebih ke pengaruh dari orang tua. Orang tuanya milih ini, anaknya milih ini. Pacarnya milih ini, yang milih ini. Keluarganya
panutannya, ya siapapun yang di dekatnya itu, atau ragam lainnya tuh yang skeptis, Ya. tidak mau memilih siapapun karena saya tidak percaya akan janji-janji politik misalkan. Cak itulah, aku juga cak inilah, seperti itu. Oh, luar biasa. Nah Bu, kalau si Kak Midun ini nggak bebala Bu, tahan bebala, tahan bawa blok, iya udah galak, nggak pekawa. Tapi ada positifnya, nggak apa-apa ngeblok ya. Iya. Kan untuk yang toksik sekarang mah kalau sudah lah gitu, daripada mening kepala. Tapi tidak boleh kan Bu, ya tahan bebala ya Bu. Nah, jadi Ibu pilih yang mana Bu saat ini? Tadi saya sudah konsultasi sama Ibu Reni. Saya dikategorikan yang ini ya Bu, emosional pasif ya Bu. Kalem, gitu, kalem gitu. Jadi kalau ada yang saya suka saya like, kalau nggak suka saya gitu. Ya. Aman gitu ya Bu ya. Bu, kalau untuk mendekati tahun politik kan tadi sudah kita bahas bahwa banyak akibat yang berdampak justru kalau memang ada beberapa yang kandidat belum bisa beruntung naik gitu ya Bu. Nah, kekecewaan sejenis ini itu kita bisa apa namanya ya Bu, memperisai diri kita tuh seperti apa sih Bu untuk tidak terlalu kecewa dengan hasilnya gitu? Kalau kita mencalon ya, Iya. itu tadi karena kekecewaan itu pas normal lah ya. Iya, betul. Normal, rasa kecewa itu normal karena tadi materi, tenaga, waktu semuanya dikorbankan gitu. Jadi yang diinginkan ya terpilih. Betul. Ya. Nah, untuk meminimalisir atau agar dampaknya tidak panjang, kalau tidak terpilih normal, maksudnya gini, kan kadang karakter orang ya, kalau kita bilang tentang karakter nih, nggak ada yang salah tentang karakter, yang cenderung introvert, cenderung ekstrovert, atau diantaranya yang ambivert gitu. Nah, yang cenderung ekstrovert ini kan dia bisa ada validasi emosinya, dia bisa katarsis emosionalnya, peluapannya ada. Kalau yang cenderung introvert ini kan yang diem aja. Nah, itu yang lebih kita aware ya dengan kalau kita memahami karakter seseorang calon legislatif atau paslon seperti itu. Jadi memang harus ada pendampingan nih, support sistemnya, entah keluarga inti seperti itu atau timnya. Memang dari awal yang harus dipersiapkan dampak psikologisnya, karena kan sudah ada pengalaman dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Baik. Nah pemirsa, ini semakin seru obrolan kita terkait dengan psikologis ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah mungkin sebagai pemilih pertama di tahun ini juga jangan dilewatkan. Kita bakal balik lagi sudah yang lewat Psiko ini, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan kita masih bersama dengan Ibu Reni Permataria, seorang psikolog yang sudah tadi kita ceritakan beliau ini lahir di Palembang tapi besar dan juga mengenyam pendidikan banyaknya justru di Tanah Jawa ya Bu ya. Nah tadi juga kita di segmen 1 sudah berbincang terkait dengan kesiapan psikologis mungkin bagi pemilih atau juga nanti after dari panggung politik yang akan segera terjadi di tahun 2024 CASI ya. Betul sekali, dan tentunya tadi kita sudah di-spill juga sama Ibu Cak Mana ngadepin kalau misalnya ada caleg yang belum rezekinya untuk terpilih Ibu. Nah tapi kalau ini kita bakal ngebahas kayak mana Bu untuk mempersiapkan kalau misalnya caleg itu sudah terpilih nih, terpilih. Nah apakah mereka ini kan pasti bakal ada star syndrome atau mungkin ada euforia yang berlebihan, euforia yang berlebihan itu kan akan mengganggu tanggung jawab dan amanah yang harusnya diberikan, ternyata beban ini lebih berat loh ternyata. Nah itu gimana Bu? Iya benar, Nian. Benar pakai Nian. Tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Betul. Ya, tanggung jawab, amanah, jujur, integritas, ado-galo di situ. Dan bertanggung jawab atas visi misi yang dijanjikan. Nah, ini yang perlu untuk apa istilahnya ya? Pastikan mereka juga ada tim ya. Dan alangkah lebih baiknya pada saat terpilih nanti itu mencari
sumber daya atau namanya timnya itu memang orang-orang yang handal di bidangnya seperti itu. Turun ke lapangan, terus aspirasi masyarakat benar gitu. Jadi untuk kedepannya nanti apabila ingin mencalonkan diri lagi, itu PR-nya nggak banyak karena memang sudah mengaplikasikan jangan susah-susah, sudah menerapkan apa yang sudah dijanjikan. Nah, jadi masyarakat yang menilai seperti itu. Jadi tidak mudah. Harus strategi perencanaannya tadi kan harus detail, nanti kayak ada semacam time frame mungkin apa yang akan dilakukan, daerahnya mana saja atau bergeraknya seperti apa gitu agar aspirasi masyarakat itu tertampung semua dan tidak mengecewakan masyarakat yang memilih. Ya. Oke. Kalau kita bicara tentang fenomena tentang janji-janji politik, Bu, ini kan beberapa masyarakat justru ada yang tidak percaya, Bu, terkait dengan maksudnya ketika si paslon ini mengucapkan janji, psikologisnya mau tidak mau akan berbicara itu cuma janji kosong. Nah, itu seperti apa, Bu, menanggapinya, Bu? Oke. Tadi yang masuknya perilaku pemilih skeptis ya. Ya. Sudah-sudahlah gitu. Aku dapatnya apa, tidak juga berubah, mano gitu. Nah, itu tadi yang tidak dipungkiri, pasti ada, tidak dipungkiri. Tapi itu tadi tantangannya adalah bagi mereka calon yang mencalonkan diri adalah bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, untuk mereka memberikan hak suaranya, entah siapapun yang akan menjadi pilihannya, seperti itu. Bisa jadi kita yang benar-benar melihat atau mencari informasi agar hak suara kita tuh kita berikan. Jadi karena kan juga kewajiban ya sebagai warga negara, apalagi yang usianya sudah 17 tahun, seperti itu batasannya. Carilah informasi sebanyak-banyaknya, rekam jejaknya seperti apa, benar tidak dengan apa yang dijanjikan, seperti apa untuk meyakinkan memilih nantinya. Ya. Jadi kita justru diri sendiri harus lebih banyak mencari dulu ya, Bu? Lebih banyak aktif ya berarti ya? Nah, kalau Ibu lihat dari misal dari sudut pandang psikologis, Bu ya, kan kita itu bisa kalau psikologis itu bisa melihat ya, Bu. Oh, ini kayaknya karakternya gini. Sebelum ngobrol cuma tahu dari cara bicaranya, dari tutur kata dan mungkin dari gestur tubuh dan lain-lain. Itu kan bisa terlihat, Bu, kalau dari psikologis. Nah, kalau Ibu ada tips khusus nggak sih, Bu, untuk kita tuh memilih oh ini nih kayaknya paslon ini yang tidak hanya mengucap janji tapi memang benar-benar dari hati. Oke, hati-hati Niki ya. Bahasannya udah mulai serius lagi nih. jangan kesebut. Iya. Oke, memang beragam karakter ya. Kembali ke pemilih ya. Kalau kita sukanya karakter yang seperti ini, itu akan dipilihnya gitu. Tapi kalau kembali lagi ke karakter pemilih yang dia realistis, mengenyampingkan emosional tadi, dia tidak lagi untuk melihat secara gestur, karakter, rupawan gitu ya, cakepnya atau bahasa tubuhnya atau cara berbicara, itu tidak lagi, tapi lebih ke apa istilahnya ya, rekam jejaknya itu yang sudah pernah dilakukan atau yang sudah dihasilkan. Dia istilahnya positifnya apa yang sudah ada gitu, yang benar-benar nyata dilakukan. Jadi itu yang dapat menghilangkan skeptis kita bahwa paling ini janji aja seperti itu. Tapi memang yang namanya janji kan manis. Betul. Ya, untuk tujuannya kan untuk mengikat nih, untuk mencari empati. Tapi itu yang kita hati-hati dalam tidak asal memilih, tapi silakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wah, oke. Tapi saya belum mendapatkan jawaban nih, Bu. Kalau dari psikologis itu gimana, Bu? Kalau kita melihat karakternya nih, oh ternyata nih dia janji-janji dia nih kayaknya memang betul-betul dari hati. Walaupun rekam jejaknya pasti akan ada pro dan kontra, Bu. Oke, baik. Kalau melihat saja kayaknya memang belum ini ya. Kalau dari sisi psikologis gitu, para psikolog untuk melihat dari tampilan saja memang belum bisa
ya, Oke. itu Menilai harus begitu ya. didukung juga, like be like ya, Iya. like no like lah jadinya nanti ya, suka tidak suka istilahnya. Tapi bisa itu untuk lebih ke interview, itu untuk menguatkan tuh. Oke. Kita Iya, dapat iya. data interview atau ada semacam psikotes, kan mereka ada tahapannya ya, psikotes, interview, tanya jawab, diskusi atau debat. Nah, Oh, itu kelihatan betul. gitu. Bisa jadi pilihannya juga ya Bu ya. Iya, tidak hanya janji manis saat ditanyakan apa yang akan dilakukan, kalau memang dia memahami itu dia akan lancar bercerita. Oke. Tapi kalau hanya janji manis saja saat diminta untuk menjelaskan tidak mampu untuk memberikan penjelasan, nah itu bisa kita nilai. Oh, Betul. luar biasa. Berarti ini juga tidak bisa menilai dari jogetannya juga nggak bisa. Jadi bukan hanya gestur yang dinilai Bu ya. Jadi memang pendalaman Iya. karakternya itu mulai dari interview. Ya, gitu-gitu. mungkin gestur itu memang bawaan ya, Betul. karakter. Kan ada orang yang kalem aja, ada orang yang kalau diem itu badannya sakit, Iya, jadi iya, harus iya. bergerak. Ada orang yang aktif berbicara, ada yang seperlunya saja, Iya. seperti Iya, iya. itu. Baik. Nah kalau sejauh pengalaman Ibu nih Bu, beberapa kali menerima kunjungan pasien begitu ya Bu. Ada yang sudah menjadi paslon atau gagal begitu Bu? Ada nggak, Bu? Belum, Oh belum ya Bu ya? kayaknya masih sibuk kampanye ya. Untuk saat ini ya Bu ya? Belum. Ya. Kalau ya, ya. gagal cinta banyak Bu ya. Oh ya. Jadi ini Bu perbandingannya, kalau untuk yang mungkin yang awam tidak bersentuhan dengan politik begitu ya Bu, atau nanti yang bersentuhan dengan politik itu lebih ruwet yang mana sih Bu sebetulnya kalau secara psikologis Bu? Sama-sama ya, Iya, kayaknya ya. Sama-sama. Itu tadi daya tahan seseorang terhadap suatu permasalahan kan beda-beda. Betul. Yang bukan karena pilkada atau ya mungkin percintaan atau salah pilih jurusan kuliah atau kepentok skripsi, dapat dosen yang kayaknya bikin sulit padahal nggak juga gitu ya. Nah, sama aja gitu. Tinggal kita lihat aja nih daya tahannya seperti apa dan apa yang menyebabkan itu gitu. Jadi kita urai aja akar permasalahannya apa. Nah, kalau untuk daya tahan orang menghadapi sebuah masalah Ibu, ini kan berbeda-beda. Mungkin kalau Asi sama Midun, Asi yang lebih rentan Ibu. Kalau Iya. Midun karena sudah itu terbentuknya tuh bagaimana Bu? Ataukah dari keluarga, ataukah memang mungkin pengaruh lingkungan juga yang sedikit-dikit ngeluh, dikit-dikit udahlah nyerah gitu ya. Nah, itu gimana Bu? Karena katanya Asi correct me if I'm wrong Bu. Karena katanya kalau Asi tuh baca kita tuh justru orang-orang anak yang lebih dimanja dalam keluarga, semuanya tuh diberikan kasih sayang penuh dalam keluarga, itu malah lebih rentan untuk menghadapi sebuah masalah. Itu gimana Bu? Baik, ini larinya ke karakter ya. Iya. Iya, iya. Karakter itu biasanya atau pada umumnya terbentuk proses tumbuh kembang nih dari keluarga inti, di mana keluarga inti adalah arsitek bagi anak-anak, baik itu orang tua, suster yang bantu nemenin, kakek nenek atau saudara-saudara dari ayah atau ibu itu. Nah, kalau kaitannya terhadap daya tahan seseorang itu kan berarti terhadap satu permasalahan di mana dia mampu tidak ya untuk mencari solusi atau mencari alternatif pilihan di mana solusi ini positif seperti itu. Ini bisa kita ajarkan nih, Bice Asi, belum nikah ya? Sudah. Oh sudah ya? Sudah punya putra putri? Belum. Oh belum, nah ini Iya. dia. Nanti, nah kalau Mang Ce, Belum Bu. oh masih jomblo pemirsa. Langsung dijawab ya belum Bu. Cari Bu. Cepet ya. Oke, untuk gini, kita menjadi contoh sebagai orang tua Iya. ya. Atau jangan sampai kita lengah nih, anak pertama, cucu pertama, semua dilayani. Nah, karena kalau bisa kita nggak banyak PR ke depannya ya. Sudah pastinya sebagai orang tua pasti akan banyak PR sih ke depannya dalam bentuk karakter anak. Maksud saya kita meminimalisir, misal sederhana saja. Saat anak sudah mampu untuk bermain, semuanya disebar gitu. Ajarkan dia untuk bertanggung jawab. Ditemenin gitu, nggak kita asal perintah aja. Jadi kita mencontohkan warna merah dulu atau yang bentuknya kotak dulu. Jadi ada pelajaran nih, oh ini belajar warna, ini belajar bentuk, seperti itu. Atau
menaruh barang di tempatnya, itu ngajar tentang kerapian dan juga tanggung jawab. Atau kalau misalkan dia ada permainan yang nyusun, terus mudah jatuh. Nah kan biasanya kita nih orang tua yang ya sudahlah dosa yang itu, yang lain begawainya, yang lain usah. Nah itu yang secara tanpa kita sadari itu kita kayak membawa anak untuk oh ya sudah kalau ada permasalahan ya udah tinggal aja cari ini, bukan, tapi lebih ke yang ayo bisa coba deh nih, ini Bunda contohin, bisa pelan-pelan. Jadi dia ada usaha atas permasalahan yang dia dapatkan, seperti itu. Berarti benar Bu ya, yang anak yang lebih dimanja di keluarganya itu untuk daya tahan untuk menghadapi sebuah masalah itu akan lebih rentan. Iya, istilahnya dia akan memiliki kecemasan yang berlebihan, ya. Bukan berarti anak yang sudah kita ajarkan tentang tanggung jawab dan apapun itu dia tidak memiliki kecemasan, bukan. Tapi paling tidak dia dapat mengelola kecemasannya itu lebih baik, itu. Kalau misalnya kita berbicara tentang dukungan orang tua, Bu, selain mungkin memotivasi kayak Ibu yang bilang tadi dan juga komunikasi yang baik ke anak, ada teknik khusus nggak sih, Bu, biar memang dia nantinya tidak terlalu rentan dengan masalah-masalah yang terjadi di hidupnya, Bu? Oke, itu bangun komunikasi yang komunikatif sejak kecil. Jadi yang kita harapkan kan anak nih, walaupun nanti karakternya kan beda ya, kayak tadi nih, dapat anak yang cenderungnya introvert, nurun dari ibu bapaknya ada gitu ya. Kan nggak mungkin kalau ibu bapaknya kalem, tiba-tiba anaknya cerewet gitu kan. Kecuali anak tetangga itu, Bu. Kecuali ada yang ngajarin. Dan benar kata Bici Asi, karakter itu selain internal, dia juga dari eksternal. Ya. Sosial itu sangat membentuk juga. Pengalaman-pengalaman itu sangat membentuk juga. Jadi anak tuh kayak nggak dikekep aja di rumah, silakan dia berbaur keluar seperti itu. Jadi untuk membentuk karakternya, Bu, biar tidak terlalu rentan. Tidak terlalu rentan. Benar, jadi banyaklah pengalaman, berikan tanggung jawab, dari SD sosialisasi, jadi dia belajar mengenal berbagai karakter, dia tahu kalau ngajak main temennya seperti apa, dia tahu kalau temennya nakal harus seperti apa, dari kecil sudah banyak contoh yang dia dapatkan seperti itu. Oh, luar biasa ya, berarti bener ya, mental budak lorong tuh lebih kuat. Karena dia dari kecil lah main di lari-larian Anak alam. Oke, kita ngobrol lagi pemirsa, makanya jangan kemana-mana, kita bakal masih ngobrol dengan Ibu Reni selaku psikolog. Ya, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa. Kita balik lagi di Halo Palembang dan ini sudah segmen terakhir, segmen 3. Kalau di segmen pertama dan kedua tadi kita sudah banyak yang terkait dengan permasalahan yang terjadi mungkin ya di beberapa pasien yang sudah dapat gitu ya. Wah, tidak terasa ya kita sudah di segmen 3 Mang Cimindun. Tapi kalau ngomongin tentang kita kan ngebahas tentang bagaimana persiapan atau kesiapan dari psikologis calon pemilih, pemilih dan juga yang akan dipilih. Betul. Nah, itu tapi bagaimana, Bu? Kalau ngomongin tentang calon pemilih nih, Bu ya. Tadi kan kita sempat cerita di off the record, ternyata ada anak SMP yang datang khususnya untuk menceritakan karena dia putus cinta. Apakah itu banyak, Bu, terjadi di Kota Palembang ini? Khususnya kalau yang datang ke Ibu main ke poli itu mereka tuh dari SMP, SMA, yang gitu-gitu ya, Bu, beragam yang usia produktif ini lepas dari pemilu ya, istilahnya ya. Oh, beragam masalah. Gitu. Ada yang SD dan didampingi orang tuanya, ada yang anaknya bermasalah tetap dirangkul orang tuanya mendampingi, atau mereka yang pulang kuliah nih ditemenin besti-bestinya, ada yang temennya nunggu di luar, ada yang saking gemesnya tuh temennya ikut masuk gitu. Boleh ya, Bu ya, kami dampingin ya gitu untuk ngasih informasi ada, atau ada orang mendampingi ibunya, ada, karena itu tadi masalah kecemasan mungkin seperti itu, beragam, sangat beragam.
Jadi semua umur sudah dirasakan begitu ya, Bu? Iya, permasalahannya di berbagai usia ya. Kalau di Kota Dengan Palembang ini berbagai- mayoritas usia berapa, Bu? Tipe pekerja ada, anak-anak kuliah ada, dengan permasalahan mereka sendiri-sendiri. Yang berkeluarga juga ada, juga dengan permasalahannya sendiri-sendiri. Seperti Baik, itu. Luar biasa. Tapi kalau untuk usia muda, Bu, generasi Z kita bilang sekarang, ini lebih permasalahan jadi cinta semua, Bu, atau Oh bukan bagaimana? juga, bukan. Karena sudah terjadi Ada sih pinjol ya, Bu, SMP ya? terduduk dan nangis. Oh aduh, Ini, Bu. Oh. Salah satu contohnya. kaget saya. Aduh, Literally aduh. pinjol ya. Apa tadi? Yang anak remaja ya? Ya, ya, ya. Tidak hanya percintaan, ada juga masalah perkuliahan. Ada yang merasa tidak sesuai ekspektasi seperti itu. Jadi benar-benar jadi pengalaman kan maksudnya. Sebelum mencari jurusan itu, sekarang kan zamannya kan canggih, kita bisa klik mau tujuannya psikologi misalkan. Betul. Apa sih mata kuliahnya dari semester 1 sampai dengan selesai. Itu kalau kita kurangnya di numerikal angka, oh ternyata sedikit kok, tidak begitu, walaupun angka pasti ada, statistik itu Betul. di mana-mana Ya, ada ya. gitu. Terus apalagi ya, masalah pekerjaan ada, masalah yang itu tadi. Nah, lepas dari itu semua adalah kembali ke pembentukan karakter kita atau daya tahan kita masing-masing individu terhadap suatu permasalahan. Ada yang yang perlu dipahami bahwa kecemasan itu hal yang wajar, namun kita berupaya untuk tidak menjadi terlalu berlebihan seperti itu. Kalau sampai yang terapi obat gitu-gitu, ada nggak, Bu, yang datang ke Ibu? Oke. Baik pertanyaannya, kalau psikolog itu tidak memberikan berupa obat-obatan, Ya. namun apabila diperlukan kami akan merujuk ke rekan psikiater. Oh, beda ya, Bu, ya? Beda, karena kalau psikolog itu lebih ke mengurai permasalahan, memberikan alternatif solusinya yang terbaik seperti apa, begitu. Oh, justru berbeda ya. Ini pengetahuan baru loh, Bu, buat Midun. Jangan... lebih ke metode ya. Ya, ya, ya. Misal untuk mengurai kecemasan seperti apa dengan metode kalau kita kan mendengarkan aktif ya, Betul. terus psikoedukasi mungkin terkait motivasi, psikoedukasi terkait kecemasan dan yang terkait permasalahan kepercayaan diri mungkin. Nah setelah itu baru deh kita memberikan metode untuk relaksasi atau afirmasi positif diri untuk tidak menilai diri rendah atau selalu menyalahkan diri. Seperti itu. Jadi ini suatu ilmu baru juga untuk Bang Syabica, mungkin yang juga belum tahu bahwa psikolog itu tidak memberikan terapi obat ya, Bu, tapi akan dirujuk jika perlu ke psikiater. Iya. Oh, ini dua pendidikan yang berbeda, Bu? Berbeda. Kalau kami sarjana atau strata satunya kan lebih ke bidang yang sama, psikologi gitu. Kalau rekan psikiater mereka dari kedokteran. Oke. Dan melanjutkan lebih ke jenjang kejiwaannya, lebih ke sana. Oke. Jadi ini dua job yang berbeda begitu ya, Bu, ya, psikiater dan juga psikolog. Dua Kadang-kadang orang profesinya yang berbeda. gabung ya, psikolog dan Betul, psikiater tuh betul. sama gitu loh, Bu. Iya, bagi yang awam juga masih ada beberapa yang bingung ya, Iya, 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 iya. harus kemana dulu seperti itu. Jadi tahapannya harus ke psikolog, Psikolog dulu. dulu, kalau masih kita lihat, masih komunikatif, ngobrol masih, terus nyambung, terus masih mampu untuk berpikir secara logika, memahami diri sendiri, itu insya Allah masih bisa untuk terbantukan. Ya, ya. Namun apabila sudah dirasa, wah ini kok sepertinya sudah ada halusinasi, delusi gitu ya, waham atau apapun gangguan kejiwaan, bisa kita rujuk ke rekan psikiater. Oh, kalau dikit-dikit lah sudah ngomong basing, Bu, dikit-dikit. Bahasa itu yang cak mana, Cik Asih? Basing gitu. Tiba-tiba lah senyum ketawa dewe, itu Bu, itu baru perilakunya. Iya, oh. Perilakunya sudah mengganggu istilahnya ya dirinya sendiri ataupun Orang lain Orang. gitu ya. Nah, Bu, kalau permasalahan utang piutang ke psikolog atau psikiater ya, Bu, ya? Kalau utang piutang itu ke bank. Oh, Baik. tapi Ibu- dampak psikologisnya juga Banyak ya, tidak Bu. bisa diremehkan ya. Betul. Kalau uang buntu tuh memang peninggal loh, Bu. Memang harus dia ke spesialis jantung. Baik, Ibu, sebelum kita menutup dialog kita yang sangat menarik ini boleh, Bu, dikasihkan mungkin harapan, himbauan untuk para pemilih kita yang akan maju ke panggung politik dan juga mungkin beberapa calon legislatif
mungkin yang saat ini sudah percaya diri namun nanti tidak sesuai dengan hasilnya, boleh Bu dikasih tahu. Oke, kami ya mewakili sebagai pemilih ya Iya. berarti ya. Berharap atas para calon-calon siapapun mereka untuk dapat menjalankan tugas dengan baik dan mewakili aspirasi masyarakat sesuai dengan janjinya. Jadi Betul. tidak ada janji manis politik, dan bagi kita yang memilih, pilihlah secara bijak. Karena ini untuk tahun-tahun ke depan dan untuk kita juga Indonesia, seperti itu. Wah, Amin. Dan juga mungkin satu harapannya Bu, setelah Damai. Iya. Pemilu Iya. damai 2024. Betul. Disaring nih untuk share atau untuk komen yang memancing orang lain untuk emosional, ya itu ya kita berlatih, berproses untuk lebih bijak dalam berperilaku. Dan juga satu pesan lagi, kalau misalnya sudah politiknya selesai, jangan rame-rame ke ruangan Bu Reni. Jangan datang ya. Betul, Saya betul. terima be apa donya kalau Kita terima. Apapun hasilnya Iya, Bu apapun ya. hasilnya. Baik. Pemirsa yang di rumah, itu dia obrolan kita bersama dengan Ibu Reni Permataria, psikolog dari Rumah Sakit Siloam. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, atau lagi untuk generasi Z yang akan menjadi pemilih pertama di tahun politik 2024 ya. Betul sekali. Dan tentunya makasih sudah nyaksikan Halo Palembang. Terus saksikan Halo Palembang selalu hadir Ya. setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai jam 10. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Mang Syek Midun. Dan saya Seva Remanda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.